Pak Ian, tolong yang lain suruh masuk ke ruangan ya, Pak Ian. Izin, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Bapak Rahmat Sutrisno, yang dalam hal ini mewakili Saudara Bupati Cirebon. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Sumber, Asisten Sekda, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, beserta camat se-Kabupaten Cirebon, yang terhormat Kepala Instansi Vertikal, Direktur BUMD, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, atas segala limpah rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang senantiasa meneladani perbuatan beliau, dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna DPRD. Hari ini dihadiri oleh 25 dari 49 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, rapat paripurna DPRD hari Senin, tanggal 16 November tahun 2020 yang beracarakan jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2021 dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah
acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui. Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Hadirin yang berbahagia, pada rapat paripurna DPRD tanggal 13 November tahun 2020 yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap hantaran nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021, masing-masing perwakilan fraksi DPRD telah menyampaikan pemandangan umum, usul dan saran di hadapan rapat paripurna. Tahapan selanjutnya akan kita simak bersama jawaban dan penjelasan Saudara Bupati Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Untuk itu, marilah kita dengarkan penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2021. Kepada yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, dipersilakan. Nota jawaban atas pemandangan umum DPRD terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2021 disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Senin 16 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang rancangan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan materi jawaban secara garis besar, terutama pada pokok persoalan yang menjadi perhatian sebagian besar fraksi. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, memperhatikan pandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi, maka berdasarkan substansi pertanyaan, saran maupun pendapat dapat kami sampaikan jawaban ataupun tanggapannya sebagai berikut. Menanggapi pertanyaan mengenai program pembangunan Kabupaten Cirebon seharusnya lebih difokuskan pada dampak pandemi COVID-19, khususnya pada program percepatan pemulihan ketahanan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, serta penjelasan yang real dan transparansi tentang perpal PDT atau DTKS, serta penggunaan dan pelaksanaan alokasi bantuan sosial yang telah dilaksanakan tahun 2020 dan langkah di tahun 2021, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah melalui Inmendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan bansos kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat selama 3 bulan pada tahun 2020 dengan besaran bantuan maksimal adalah Rp600.000 dalam bentuk sembako. Pemberian bansos tersebut harus berdasarkan data DTKS atau BDT yang ada. Data terpadu kesejahteraan sosial atau yang biasa disebut BDT adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Data bansos diupdate atau diperpal setiap 1 bulan 1 kali, sedangkan data DTKS atau BDT berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri diupdate atau diperpal setahun 2 kali. Jika terdapat perbedaan data pada bansos, dapat dilakukan pengecekan kembali di periode terbaru.
Data terpadu kesejahteraan sosial atau DKT ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang istilahnya berasal dari pemerintah desa dan kelurahan yang diteruskan kepada dinas sosial. Keberlanjutan pemberian bansos pada masyarakat miskin dan rentan miskin di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat di masa pandemi COVID pada tahun 2021 menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi COVID sesuai peraturan perundang-undangan melalui belanja tidak terduga. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan belanja penanganan pandemi COVID pada program kegiatan, subkegiatan pada SKPD untuk percepatan pemulihan ketahanan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Apabila eskalasi pandemi COVID pada tahun 2021 kembali meningkat, maka pemerintah daerah akan melakukan refocusing dan realokasi kembali terhadap program, kegiatan, subkegiatan pada SKPD untuk percepatan penanganan pandemi COVID. Kita semua berharap pandemi COVID ini dapat tertangani dan selesai di akhir tahun 2020, sehingga rencana pembangunan tahun anggaran 2021 dapat sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, terkait minimnya pembangunan infrastruktur untuk daerah perbatasan dan rawan bencana, dapat kami jelaskan bahwa mitigasi bencana dimulai dari perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kerawanan bencana dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruangnya, termasuk di dalamnya mempertimbangkan juga daerah perbatasan. Pelaksanaan revisi tata ruang daerah merupakan kesempatan emas untuk mengawal pembangunan pada daerah perbatasan dan rawan bencana, yaitu pertama, rencana tata ruang wilayah daerah sudah harus memuat peta kerawanan bencana. Kedua, arah pemanfaatan wilayah rawan bencana tidak kontraproduktif. Pembangunan skala besar dan infrastruktur vital tidak diletakkan di daerah rawan bencana. Dan ketiga, perencanaan memuat mitigasi bencana seperti wilayah evakuasi, wilayah sabuk hijau, buat penahan abrasi atau erosi dan penghambat gelombang. Pembangunan infrastruktur daerah perbatasan yang rawan bencana harus dilakukan kajian yang menyeluruh dari aspek rencana tata ruang wilayah dan juga dari aspek ekonomi, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut sesuai dengan koridor rencana tata ruang wilayah dan memberikan nilai tambah terhadap masyarakat setempat, baik berupa nilai ekonomi maupun aksesibilitasnya. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, terkait dengan langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mempertahankan UHC dan anggaran yang dialokasikan di APBD 2021, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, jumlah penduduk yang telah terdaftar melalui bantuan iuran dari APBD yaitu sejumlah 257.760 jiwa. Dalam upaya untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Cirebon, estimasi atau perkiraan penghitungan kebutuhan anggaran pada APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan segmen kepesertaan sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 beserta regulasi turunannya adalah sebesar 153.057.172.800 rupiah, dengan estimasi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah adalah 330.610 jiwa dan PBU kelas 3 aktif adalah 92.038 jiwa. Adapun besaran iuran dan bantuan iuran tersebut mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf B dan ayat 4 huruf D PMK nomor 78 garis miring PMK 02 garis miring 2020 tentang pelaksanaan pembayaran kontribusi iuran peserta PBI jaminan kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang kelas 3 dan bantuan iuran bagi peserta PBU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang kelas 3 oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Perhitungan tersebut masih berpotensi mengalami perubahan, khususnya dipengaruhi oleh angka PBPU dan BP aktif, penambahan bayi baru lahir, peserta PBU dan BP yang didaftarkan pemerintah daerah tahun 2021, serta pada prosesnya akan dilakukan rekonsiliasi data kepesertaan. Apabila pada kenyataannya pada tahun 2021 mendatang terjadi perubahan atas peserta tersebut, maka dapat diantisipasi dengan membuat usulan atas penambahan iuran. Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan bahwa
kepastian anggaran iuran peserta PBPU dan BP kelas 3 yang didaftarkan oleh pemerintah daerah serta PBPU dan BP kelas 3 aktif di Kabupaten Cirebon sangat mempengaruhi keberlangsungan pelayanan peserta, maka kebutuhan anggaran untuk tahun 2021 adalah sebesar 153 miliar 57.172.800 rupiah, di mana 60% ditanggung pemerintah daerah melalui APBD sebesar 91 miliar 834.330.680 rupiah dan 40% ditanggung oleh pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar 61 miliar 222.869.120 rupiah. Pemerintah daerah melalui APBD tahun anggaran 2021 baru mengalokasikan sebesar 45 miliar rupiah, sehingga masih kekurangan alokasi sebesar 46 miliar 834.303.680 rupiah. Dan kekurangan tersebut akan dipenuhi pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 berjalan dengan proses rekonsiliasi data kepesertaan pada tahun 2021 seperti yang dilakukan pada tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati terkait target hasil yang harus terrealisasi sebagai outcome dari alokasi dari bidang pendidikan sebesar 30% dari belanja daerah dan anggaran bidang pendidikan untuk lembaga pendidikan swasta dan keagamaan pada masa pandemi dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundang-undangan bahwa pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan bidang pendidikan paling sedikit adalah sebesar 20% dari belanja daerah. Sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2020, pada lampirannya disebutkan bahwa paling sedikit 20% tersebut termasuk di dalamnya adalah gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru, dan tambahan penghasilan guru. Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 30% dari belanja daerah tahun anggaran 2021 di dalamnya tidak termasuk belanja untuk pendidikan dasar swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan dan pendidikan dasar yang koordinasinya di bawah kewenangan Kementerian Agama. Mengenai hal tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Apakah pemerintah daerah diperkenankan untuk membiayai pendidikan dasar swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan dan pendidikan dasar yang koordinasinya di bawah kewenangan Kementerian Agama. Sementara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dasar negeri dan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat terbiayai sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dikarenakan kondisi dan kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk membiayai semua. Terkait pertanyaan tentang langkah progresif dari pemerintah daerah untuk merealisasikan amanat peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi para guru honorer atau guru pengganti, dapat kami sampaikan bahwa dalam hal implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2019, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sedang dalam proses penyusunan beberapa peraturan bupati, yaitu peraturan bupati tentang penataan dan pemerataan guru PNS di lingkungan Pemkab Cirebon, peraturan bupati tentang pedoman pengisian kebutuhan guru pengganti pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah di lingkungan Pemkab Cirebon, dan peraturan bupati tentang pedoman pemberian bos daerah untuk satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Diharapkan ketiga peraturan bupati tersebut akan selesai di awal tahun 2021 dan berlaku efektif pada perencanaan dan penganggaran tahun 2022. Adapun terkait dengan peraturan daerah madrasah diniyah takmiliyah dalam rangka mendukung pelaksanaan misi pemerintah daerah yang agamis, maka akan dilakukan juga program bos daerah yang pelaksanaannya dilakukan pada perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2022. Diharapkan tahun-tahun mendatang, tambahan penghasilan guru honorer sesuai amanat daerah tersebut dapat direalisasikan secara transformasi transisional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati
Kenaan dengan faktor yang menjadi asumsi rencana PAD pada APBD 2021 sebesar 671 miliar rupiah lebih, sedangkan pada PAD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 79 miliar rupiah lebih dari semula yang direncanakan sebesar 655 miliar rupiah. Dapat kami sampaikan bahwa target PAD pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar 671 miliar rupiah lebih lebih tinggi daripada target PAD pada APBD tahun anggaran 2021 2020 sebesar 655 miliar rupiah lebih. Hal ini dipengaruhi oleh faktor optimis pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap perbaikan ekonomi yang akan dicapai pada mulai tahun depan dengan berangsur membaikkan ekonomi tahun ini. Beberapa lembaga internasional pun memproyeksikan pertumbuhan positif pada ekonomi Indonesia tahun 2021. Dari International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 6,1%. World Bank mengatakan 3% sampai 4,4% dan Asian Development Bank memproyeksikan 5,3%. Pemerintah pusat di APBN tahun anggaran 2021 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5% sampai 5,5%. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang simsalabim, akan tetapi ini sesuatu yang harus kita kejar dengan kerja keras, bertahan dan bangkit di masa pandemi untuk mencapai target PAD pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar 671 miliar rupiah lebih. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya mengutamakan pengendalian COVID-19 dengan baik. Disiplin masyarakat harus baik dalam menjalankan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan ketat. Lalu ketersediaan vaksin harus benar-benar terwujud sehingga menjadi faktor optimis yang menggerakkan perekonomian. Terkait dengan pemerintah daerah kurang responsif dan adaptif dalam merespon perubahan sistem informasi pemerintah daerah sehingga RAPBD tahun 2021 dihantarkan terlambat sehingga alokasi waktu untuk pembahasan dalam RAPBD 2021 sangat sempit. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya telah responsif terhadap perubahan PP nomor 58 tahun 2005 dengan diterbitkannya PP nomor 12 tahun 2019 termasuk di dalamnya Permendagri nomor 70 tahun 2019 dan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Respon terhadap hal tersebut telah diinisiasi prosesnya sejak bulan Februari 2020 dengan melakukan beberapa pelatihan di Kementerian Dalam Negeri dan mengundang Kemendagri ke Pemkab Cirebon di hal SKPD dan proses pengikutannya. Proses pengikutan RKA SKPD pada SKPD telah selesai dilakukan sebulan yang lalu. Namun pada pertengahan Oktober ada pemutahiran kembali kode rekening, subkegiatan dan belanja melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 garis datar 3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sehingga RKA SKPD yang telah diinput diharuskan untuk dimutakhirkan dan diinput kembali. Di samping juga dalam proses pengikutan terkendala dengan belum familiarnya SKPD dengan proses pengikutan pada sistem SPD dan juga server jaringan terpusat yang harus berbagi dengan 514 kabupaten kota dan 34 provinsi se-Indonesia sehingga sering mengalami gangguan dan sebagainya. Untuk itu, agar hal ini tidak terjadi dan terulang kembali pada proses penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang, kami akan berupaya untuk melakukan evaluasi perbaikan sehingga jadwal perencanaan dan penganggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkait dengan proporsi belanja operasi diperkirakan 74,73% dari 3,4 triliun, berarti sebesar 2,5 triliun lebih. Itu belum ditambah dengan belanja pegawai yang ada pada program dan kegiatan di SKPD. Dapat kami sampaikan bahwa sejalan dengan nota keuangan yang telah kami hantarkan, bahwa belanja operasi direncanakan sebesar 2,5 triliun rupiah lebih, terdiri dari belanja pegawai sebesar 1,8 triliun rupiah lebih, belanja barang dan jasa sebesar 718 miliar rupiah lebih, belanja hibah sebesar 29 miliar rupiah lebih, dan belanja bantuan sosial sebesar 13 miliar rupiah lebih. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
bahwa belanja pegawai dimaksud selain untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, di dalamnya termasuk belanja pegawai yang mendukung program dan kegiatan. Terkait dengan pertanyaan tentang sumber, sebagai ibu kota kabupaten yang merupakan gambaran wajah Kabupaten Cirebon, masih perlu menjadi pusat perhatian untuk dibenahi. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kebudayaan masyarakat di kelurahan, pemerintah telah mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa per kelurahannya. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dimaksud diantaranya adalah pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kesehatan, dan sarana prasarana transportasi. Selain itu, melalui SKPD teknis terkait telah diupayakan peningkatan infrastruktur dan jalan dan rumah tidak layak huni di wilayah ibu kota kabupaten. Upaya tersebut terus kami lakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga diharapkan upaya tersebut dapat mengubah wajah kota Sumber sebagai ibu kota kabupaten Cirebon. Terkait tahapan perencanaan anggaran, khususnya terkait dengan batasan waktu persetujuan, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019, dapat kami sampaikan bahwa mendasarkan pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 106 dijelaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif dimaksud diantaranya adalah penundaan gaji DPRD dan kepala daerah selama 6 bulan dan penundaan penyaluran DAU triwulan pertama tahun anggaran. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati terkait dengan pertama porsi belanja pegawai sebesar 1,8 triliun lebih atau 52% lebih dari alokasi belanja tahun anggaran 2021 adalah sangat besar, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja perangkat daerah dalam upaya pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon. Kedua, mengenai penyertaan modal yang direncanakan sebesar 5,8 miliar untuk Perumda, DPR, dan Perumda PPJ, sebaiknya dikaji kembali oleh pemerintah daerah mengingat skala prioritas yang harus diperhatikan. Ketiga, mengenai upaya sinergitas program kerja yang tertuang dalam RPJMD antara lain pemerintah Kabupaten Cirebon dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga pendapatan dari dana perimbangan dan bantuan keuangan provinsi dapat ditingkatkan. Keempat, tentang sinkronisasi agenda strategis pemerintah daerah yang diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Dan kelima, tentang penyerapan atau realisasi anggaran secara maksimal meski adanya perubahan tata cara pengelolaan keuangan daerah. Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan saran pandangannya. Hal ini akan menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut perbaikan pada masa-masa mendatang. Demikian pokok-pokok jawaban penjelasan kami terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas seluruh pernyataan, pertanyaan, tanggapan, saran, serta masukan objektif dan konstruktif dari segenap anggota Dewan yang terhormat untuk memajukan Kabupaten Cirebon. Apabila ada kekurangan di dalam penyampaian ini, kami mohon kiranya dapat dimaklumi dan ditindaklanjuti dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian, serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Haji Imron ditandatangani ucap.
Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon yang mewakili Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan jawaban. Dengan harapan jawaban dimaksud akan digarisbawahi dalam pembahasan di Badan Anggaran untuk tahap selanjutnya. Mengingat pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 telah terpenuhi dan semua permasalahan yang disampaikan dalam pemandangan umum DPRD secara keseluruhan telah dapat terangkum dalam jawaban Bupati, maka kami tawarkan apakah perlu dibuka pemandangan umum babak kedua. Cukup ya? Selanjutnya, pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah dan dinas badan instansi terkait. Kami ucapkan selamat bekerja kepada Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah. Semoga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD yang beracarakan jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2021. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin serta undangan, khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir, di antaranya Letnan Kolonel CPM Bambang DM dan Denpom 3 Cirebon, AKBP Muhammad Andri dan Yonse Pelopor Satrimurda Jawa Barat, Kompol Tutu Kasat Sabara mewakili Kapolresta Cirebon, Kapten Infanteri Suharyono dan Ramil Sumber mewakili Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, Letnan Laut Asep Saripudin mewakili dan Lanal Kabupaten Cirebon, Sahabat Firman mewakili Bapak Rajari, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD keempat masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.